Oke, kita nunggu teman-temannya masuk dulu ya. Iya, Miss. Siap, Miss. Sudah banyak yang masuk nih sepertinya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning everyone. Morning, Miss. Hopefully we are always in good condition ya. Amin. Amin. Before we begin the lessons today, let us pray first. Pray, begin. Selesai. Today we will discuss our material about suggestion and over. So I will show you PowerPoint and don't forget to prepare your books ya for recording important matters. You will listen very carefully because I will give you an assignment at the end. Oke, seperti yang kalian lihat di layar kalian sudah ada suggestion and over. Apa sih suggestion itu? Suggestion itu saran dan over adalah penawaran. Jadi kita di sini akan mempelajari tentang meminta dan memberikan saran serta responnya menolak dan juga menerima saran. Our material divided into 3 parts. Yang pertama adalah social function, yang kedua adalah structure, dan yang ketiga adalah language features. Features kita menggunakan giving over sama giving suggestion. Dan yang modalnya should and can kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Masuk yang pertama adalah social function, giving suggestion. The social function of asking and giving suggestion is to facilitate interpersonal communication between different people. Jadi, social function dari suggestion itu adalah untuk sarana komunikasi antara dua orang atau lebih ya. Oke, kita masuk ke language features-nya. Di sini ada asking for and giving suggestion, accepting suggestion, and refusing suggestion. Giving suggestion itu artinya meminta saran, dan accepting suggestion itu artinya menerima saran, dan refusing suggestion itu artinya menolak saran. Kalau giving suggestion itu meminta saran ya. Di sini ada contoh kalimatnya. Why don't you join us? Kenapa kamu tidak bergabung dengan kita? Lalu ada what about going to the park? Yang di dalam kurung itu adalah contoh kalimatnya ya. Jadi kita bisa menggantinya dengan apa aja. What about going to the market? Atau what about going to the mall? Atau yang lainnya. How about watching TV? Atau how about watching movie? Or how about watching YouTube? Misalkan kayak gitu. Dan ada lagi, you could study at the library. Kamu seharusnya belajar di perpustakaan. Lalu ada I suggest that you have lunch first. Kamu seharusnya makan dulu. Kalau itu misalkan teman kamu mau melakukan pekerjaan yang berat misalnya, terus kamu saranin I suggest that you have lunch first. Kamu seharusnya makan dulu biar gak lemes gitu. Ada lagi, you ought to buy the jacket first. Ought to. You ought to. Ought to di sini adalah satu makna, yaitu harus. If I were you, I'd study hard. If I were you, study hard. Itu ada I, lalu petik D. Itu singkatan dari I would. Lalu ada you'd better apologize to her. Itu juga singkatannya you would. You would better. You would better atau you better apologize to her. Kamu seharusnya kasih maaf aja buat dia gitu. Kamu maafin aja dia gitu. You should go for a picnic. Kamu seharusnya pergi piknik. Kamu seharusnya pergi berlibur. Itu misalkan kamu lihat teman kamu gitu stres, banyak tugas, banyak kerjaan. Terus kamu suggest you should go for a picnic. Kamu seharusnya pergi piknik biar refreshing gitu ya. Lalu ada let's go to the restaurant. Atau kalian bisa ganti let's go to the market. Let's go to school gitu bisa. Setelah kita memberi saran, saran itu bisa diterima ataupun ditolak. Jadi kita bahas yang diterima dulu ya. Accepting suggestion. That's a good idea. Itu ide yang bagus. Lalu ada alright. Lalu ada good, okay, right. Itu sama aja ya. Ada that sounds like a good suggestion. Itu kedengaran suggestionmu itu kedengaran bagus. Kayak kamu nyaranin itu bagus banget gitu. Jadi aku ikut aja. Yes, you are right. Ya, kamu benar. Why don't you join us? Yes, you are right. Kamu benar. Sounds good. Itu sama that sounds like a good suggestion. Thanks for suggestion. Terima kasih atas saran kamu. Terus ada lagi I'll think about it. I'll think about it. Saya akan memikirkannya lagi. Jadi kalau misalkan you should go for a picnic. Kamu seharusnya pergi piknik. Terus dia jawab ini I'll think about it. Aku pikir-pikir dulu deh gitu. Jawaban I'll think about it itu jadi dia tuh kayak mikir dulu tuh gini. Aku pergi nggak ya? Aku seharusnya pergi nggak ya? Kayak mikirin dulu suggestion yang kamu berikan. Selain diterima, responnya juga ada yang menolak. Nah, yang menolak ini adalah refusing suggestion. Yang pertama, the first one, no, I don't think so. Tidak, aku tidak berpikir seperti itu. I don't think we should. Saya tidak berpikir kita melakukan seperti itu. Well, not really. No. Let's titik-titik. Nah, titik-titik itu bisa kamu kasih kalimat. Contohnya gini.
let's go to the restaurant. Terus dia jawabnya, no, let's go to school, or let's go to market, atau let's go to... Dia punya jawaban lain untuk itu, menolak yang giving suggestionmu tadi, yang let's go to the restaurant. Enggak, kita lebih baik pergi ke sekolah aja deh gitu. Yang terakhir, that's too boring, itu sangat membosankan. Misalkan kamu bilang gini, how about watching TV? How about watching YouTube? That's too boring, itu sangat membosankan. Enggak deh, itu bosanin banget gitu. Misalkan kalau teman kamu nggak suka sama film, atau nonton film, atau nonton YouTube, nonton TV, seperti itu. Selanjutnya kita bahas lagi social function, giving over. The social function of asking and giving an over is to facilitate interpersonal communication between different people. Ini sama yang kayak giving suggestion, tapi ini yang giving over. Seperti mengkomunikasikan antara dua orang yang berbeda, dan over ini digunakan untuk menawarkan sesuatu. Oke, bingung ya? Biar gak bingung, kita langsung lanjut ke language features-nya aja. Asking for and giving an over. Di situ ada contoh kalimat, can I get you something to read? Misalkan kalau ada teman kamu, misalkan kamu di perpustakaan nih, terus habis itu ada teman kamu bilang gini, can I get you something to read? Bahasa gaulnya tuh gini, kamu mau baca apa sih? Sini aku ambilin gitu. Terus ada lagi, can I offer you drink? Terus aku membawakan minuman. Would you like some cakes? Apakah kamu suka beberapa kue? Ada lagi, do you want some help? Apakah kamu butuh bantuan, perlu bantuan? So, I clean your table. Kalau misalkan ada teman kamu yang nawarin, so, I clean your table, berarti itu teman kamu baik banget ya, mau bersihin meja kamu. Dapatkah aku membersihkan meja kamu? Would you like me to accompany you? Misalkan kamu pergi ke kantin, atau pergi ke kamar mandi, atau pergi kemana gitu sendiri. Terus ada yang nawarin, would you like me to accompany you? Mau nggak aku temenin gitu? Dan lagi, is there anything I can do? Ada nggak yang dapat aku lakukan buat kamu gitu? Ada nggak yang buat aku bisa bantu kamu gitu? Can I help you? Dapatkah aku membantumu? Lagi, let me carry your book. Misalkan kalau kamu bawa buku banyak, terus teman kamu nawarin gini, let me carry your book. Dapatkah aku membawa buku-bukumu? Tuh, mau nolong kamu bawain sebagian buku-bukumu. Ada lagi, let me get you a drink. Itu seperti yang di atasnya, let me carry your book, tapi itu membawakan minumanmu. Misalkan kamu bawa tas, terus lagi bawa buku, terus lagi mau bawa minuman, gak bisa kan, tangannya penuh, terus dia nawarin, let me get you a drink, gitu. Biarkan aku bawa minumanmu. So I take you there. Dapatkah aku mengantarmu ke sana, membawamu ke sana? Misalkan nih, kamu menemui teman kamu yang lagi ada di kelas, terus dia pucat banget, terus kamu tawarin ke UKS, terus kamu bilang gini, so I take you there, gitu. Kamu mau nggak ke sana ke UKS aja? Gitu. Kasihan kan, pucat banget. Yang selanjutnya adalah setelah menawarkan, si orang ini bebas ya, mau menolak atau menerima. Dan ini ketika tawaran kamu diterima. Accepting and over. Yang pertama adalah, yes please. Thank you very much. Terima kasih banyak. That's very kind of you. It's just what I wanted. If you don't mind. Gitu ya, it's just what I wanted. Itu yang aku mau. Itu yang aku cari, itu yang aku inginkan. Itu. Terakhir adalah, if you don't mind. Jika kamu tidak keberatan. Contoh seperti ini. Let me carry your book. Terus kamu jawabnya, if you don't mind. Jika kamu tidak keberatan, gak apa-apa. Selain menerima, mungkin ada nih teman kamu yang gak enakan gitu ya. Mau kamu tolongin terus gak enakan. Dan dia tuh mau nolak. Caranya nolak tuh seperti ini, refusing and over. Yang pertama ada thanks, but I'm okay. Terima kasih, tapi aku gak apa-apa. No thanks, tidak, terima kasih. No, don't bother. Tidak, kamu jangan ganggu. Kamu jangan ganggu aku. Jangan, gak usah, kamu jangan ganggu aku gitu. Ada lagi, I can manage, thank you. Aku dapat mengatasinya. Terima kasih gitu. Ada lagi, yang terakhir, not at the moment. Tidak dalam waktu ini. Can I help you? No at the moment. Tidak dalam waktu ini. Yang terakhir adalah structure-nya. Di sini kita membahas structure-nya. Nggak terlalu mendalam ya. Cuman misalkan kalau kita menjumpai di dialog tuh gimana sih gitu. Oke, jadi gini di dialog. Yang pertama ya, di situ kita ada bahas suggestion. Pasti di structure itu mesti ada asking for suggestion-nya, karena kita bahas suggestion.
Gimana sih asking for suggestion itu? Seperti yang kita bahas, bisa dilihat di slide awal-awal tadi. Di slide sebelumnya yang sudah Miss jelaskan tadi ya. Di dialog pertama, si X bilang, "Should I buy a jacket or a pair of shoes?" Seharusnya aku beli jaket apa beli sepatu nih? Terus si Y bilang, "I think you should buy a pair of shoes." Kamu seharusnya beli sepasang sepatu deh. Giving suggestion, dia memberi saran. Terus si X ini bilang, "Why? I need a jacket too." Tapi aku juga butuh jaket. Kenapa? Jawaban why itu pasti ada reasonnya, ada alasannya. Y-nya bilang, "Because your shoes are broken. You should have two new shoes." Kamu seharusnya beli sepatu karena sepatu kamu rusak gitu. Itu alasannya. Terus si X bilang, "Oh, you were right. Ya, kamu benar." Kita lanjut ke dialog 2. Sampai di sini ada yang masih bingung? Sampai di sini, nanti kalau ada yang masih bingung bisa komen atau kontak Miss ya. Misalkan, "Miss, saya masih bingung di sini nih, tolong jelaskan lebih rinci lagi," gitu, nggak apa-apa. Kita lanjut ke dialog 2. Si X bilang, "Tomorrow is a holiday, but I can only stay at home." Itu background, basa-basi dulu. Besok itu liburan, tapi aku di rumah aja. Terus C-nya bilang, "Why don't you visit your grandfather?" Kenapa kamu nggak mengunjungi kakekmu aja? Dia memberikan giving suggestion. Si X-nya bilang, dia ngerespon giving suggestion. "That's a good idea. I miss him very much." Itu ide yang bagus. Aku sangat merindukannya. Kalian di sini harus tahu, a good idea itu respon accepting atau refusing. Menurut kalian apa? Accepting, Miss. Ya, benar. Karena jawabannya that's a good idea, jadi responnya diterima. Kita berpindah ke dialog 3. X, you looks confused. What's wrong? Kamu kelihatan bingung. Emangnya ada apa? Itu. Si X nanya gitu. Itu basa-basi dulu backgroundnya. "I have to finish my homework, but I cannot find my dictionary." Harus menyelesaikan tugasku nih, PR-ku nih, pekerjaanku nih. Tapi aku nggak nemuin kamusku. Terus si X nawarin, giving an offer. "You can use my dictionary first." Kamu boleh kok pinjam kamusku nih. Kamu pakai aja kamusku. Dia bilang gitu, ngasih offers. Terus dia bilang, "Thanks." Itu adalah respon dari giving an offer. Kalian harus tahu, respon thanks, accepting atau refusing. Kalau itu accepting, Miss. Ya benar, accepting, diterima. Jadi, di poin-poin ini semua kalian harus tahu ya. Karena setelah ini Miss mau kasih kalian hadiah. Hadiahnya yakni Miss mau kasih kalian assignment untuk membuat dialog. Dialognya tentang 2 suggestion dan 2 offer. Dialog tersebut harus ada, 1, background. Harus ada backgroundnya. 2, harus ada asking or giving suggestion and offer. Yang ketiga adalah ada responnya. Responnya accepting atau refusing. Diterima atau ditolak. Jadi di dalam itu saya minta kamu masukin backgroundnya. Dalam tugas itu kalian masukin background kayak basa-basinya dulu, kemudian asking suggestion-nya. Kalau misalkan mau mulai percakapannya itu dari asking suggestion, kalau kayak dialog pertama itu kan nggak ada backgroundnya ya, itu boleh. Tapi Miss minta yang ada basa-basinya dulu, yang ada backgroundnya dulu. Berarti kalian buat dialognya 4, dan keempat-empatnya jawabannya ada accepting-nya dan ada refusing-nya. Oke, ada yang ditanyakan untuk tugasnya? Ada, Miss, temanya, Miss, tema dialog. Untuk temanya Miss bebasin ya, terserah kalian. Mau buat tema apa aja, yang penting giving suggestion and giving offer. Mau di sekolah, mau di pasar, mau di mana aja, terserah kalian. Oh ya, kalau offering, dia nggak ada asking-nya ya. Karena giving and offering, dia memberi tawaran. I think that's all. Okay, if you have any question, you can ask me via WhatsApp. Dan saya tunggu tugas kalian. Diketik, lalu kalian upload di Google Classroom. Nanti saya sediakan kolom buat upload di Google Classroom ya. Thank you. Don't forget to do your duty. Keep your heart in check. And see you at the next meeting. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you, Miss.